Kisah Mus'ab bin Umair. Di kota Mekkah yang penuh kemegahan dan tradisi, hiduplah seorang pemuda bernama Mus'ab bin Umair. Ia bukan sekadar anak muda biasa. Ia adalah gambaran sempurna dari keanggunan, kecerdasan, dan kemewahan. Wajahnya menawan, tutur katanya memesona, dan setiap langkahnya membuat orang menoleh kagum. Ia tumbuh dalam pelukan kekayaan dan perhatian, dimanja oleh kedua orang tuanya yang terpandang di kalangan Quraisy. Tak ada yang bisa menandingi gaya hidupnya, pakaian terbaik, wangi-wangian termahal, serta sanjungan dari para gadis Mekkah menjadi bagian dari kesehariannya. Semua pintu terbuka untuknya, semua pertemuan sosial terasa lebih berkilau dengan kehadirannya. Tapi kehidupan yang gemerlap itu perlahan berubah ketika kabar tentang seorang pria bernama Nabi Muhammad mulai menggema di kota. Nabi Muhammad yang dikenal jujur dan terpercaya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Agamanya mengajak manusia untuk hanya menyembah Tuhan yang esa. Nama dan ajarannya menjadi bahan pembicaraan hangat di sudut-sudut kota. Dan Mus'ab pun mulai penasaran. Diam-diam ia menyelinap ke sebuah tempat yang dikenal sebagai Rumah Al-Arqam. Di sanalah Rasulullah menyampaikan wahyu kepada para pengikut awalnya. Hati Mus'ab bergetar saat mendengar lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari lisan Nabi. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menjalari dadanya, kedamaian, keindahan, dan kebenaran. Malam itu, Mus'ab tidak sekadar mendengar. Ia memutuskan, ia memilih jalan yang berbeda dari kehidupannya selama ini. Ia memeluk Islam. Diam-diam, ia merahasiakan keimanannya karena khawatir pada ibunya, Khunas binti Malik, seorang wanita yang sangat keras dan disegani di Mekkah. Namun, tak ada rahasia yang bisa bertahan lama di kota itu. Segera, berita tentang Mus'ab sampai ke telinga ibunya. Kemarahan dan pengkhianatan terasa mengimpit hatinya. Ia mencoba memaksa Mus'ab kembali pada kepercayaan lama, bahkan menyekapnya. Tapi Mus'ab tetap teguh. Ia akhirnya hijrah ke Habasyah, meninggalkan kemewahan yang dulu ia nikmati demi keyakinan yang kini mengisi jiwanya. Mus'ab kembali ke Mekkah dengan pakaian sederhana dan tubuh yang jauh dari kemewahan. Para sahabat Nabi yang dulu mengenalnya terharu melihat perubahan itu. Rasulullah pun mengenangnya dengan bangga. Pemuda yang dulu hidup bergelimang harta kini memilih kesederhanaan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Islam mulai menyebar ke Madinah, Rasulullah memilih Mus'ab sebagai duta pertama untuk menyampaikan dakwah ke sana. Meski banyak sahabat yang lebih senior, pilihan itu jatuh kepada Mus'ab karena ketulusan dan kebijaksanaannya. Di Madinah, ia mengajarkan Al-Quran, menyentuh hati penduduknya, dan membimbing mereka menuju cahaya iman. Satu persatu, para pemuka Madinah masuk Islam. Mus'ab menyampaikan dakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Bahkan ketika menghadapi ancaman dari tokoh-tokoh lokal, ia tidak mengangkat senjata, melainkan menawarkan pilihan dan dialog. Dan dari tangan dinginnya, lahirlah komunitas muslim yang kuat di Madinah. Hingga akhirnya, perang pun datang. Dalam perang Uhud, Mus'ab memegang bendera Islam. Ia bertempur, gagah berani, menjadi pelindung Rasulullah dengan nyawa sebagai taruhan. Meski kedua tangannya tertebas dan tubuhnya dihujani tusukan, ia tetap memegang panji Islam dengan sisa kekuatannya. Ia gugur dengan mulia, mengulang kalimat yang kelak menjadi wahyu. Muhammad hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului rasul-rasul.
lainnya. Rasulullah berdiri di sisi jasadnya yang kaku dan berlumuran darah, menangisi pemuda yang dulu penuh kemewahan, namun wafat hanya berbalut sehelai kain. Tak ada kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun, kemuliaan Mus'ab tak tergantikan. Ia telah memberi segalanya untuk iman yang diyakininya. Inilah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang memilih cahaya di tengah gemerlap dunia. Namanya harum bukan karena hartanya, tapi karena cintanya yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan Mus'ab di Madinah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tapi juga membina hati. Ia menyatu dengan masyarakat, mengenal mereka dengan hati yang terbuka, dan memberi keteladanan lewat sikap dan tutur katanya. Ia tak hanya berbicara soal tauhid, tapi juga mencontohkan keikhlasan, kesabaran, dan kasih sayang dalam bersikap.